Salam off-road. Nah, walaupun panas-panasan, nih Jimny spek Dewa. Ya, dilihat dari luar sih biasa saja, tapi speknya keren abis, men. Gokil. Gokil. Kebetulan di sini ada si Dani Olol yang kebetulan salah seorang mekaniknya bos Apple atau bos BRD ya. Mana Dani Olol? Sini lol. Nah, sebentar ya, dia malu-malu sebetulnya masuk kamera. Tapi nggak apa-apa. Walaupun panas-panas ya, apapun demi kita berbagi ilmu ya, no problem ya. Lol, sini lol. Ini Dani Olol. Perkenalkan men. Wah, berdua. Kalau berdua kan nggak apa-apa lah. Tapi kan kita jaga jarak nih jauh ya. Tuh, berarti kan lebih dari 2 meter tangan saya aja di sini. Jadi aman. Aman lah kalau ini. Jadi gimana, Lol? Ini punya mobil, ini punya siapa? Bisa diceritakan sedikit demi sedikit. Kemudian diperuntukkan untuk apa dan speknya apa saja sih yang ada di mobilnya ini?
Ayo. Ini mobil punyanya Pak Haji Aan. Ya. Mang Epul ya. Orang bilang di Opel Mang Epul. Ya. Ini mobilnya dipakai buat ke gunung. Ke gunung Jalan-jalan. atau jalan-jalan atau country road lah ya. Ya. Bahasa kerennya country road lah ya. Buat CR. Berarti bukan untuk buat balapan. Bukan. Kenapa nggak dipakai untuk balapan? Mungkin karena terlalu berat, bodinya terlalu berat. Terlalu berat, oke. Terus? Nah, ini speknya mobil ini mestinya pakai Kijang 1800 Ya. FI. Ya. EV, berarti ini 5K atau 4K? 7. 7K, oke, berarti 7K, tapi belum ini ya, belum Euro? Iya, belum. Belum Euro ya? Iya. Oke. Ini satu Berarti set. Kijang kapsul atau Iya. Kijang kapsul ya? Iya. Tadi transmisinya saya lihat Matic. Matic ya, satu set ini sama Maticnya dipasang. Oke, berarti tidak melakukan pencakokan atau perubahan di transmisinya. Enggak. Jadi mesinnya 7K atau Toyota Kijang Kijang apa? Kijang kapsul atau LGX mungkin lah ya. Ya, LGX 7K dan transmisinya juga transmisi 7K juga Maticnya. Ya, jadi satu set ya. Ya, bawaannya. Oke, ini berapa harga mesin ini tuh? Mesinnya murah, ini 20 jutaan. 20 jutaan kalau untuk mesinnya ya. Terus kemudian transmisinya Transmisi 5 jutaan lah, kurang lah. 5 juta. Transmisi satu jet aja 5 juta. Kamu nggak tahu harga lah. Ya udahlah, jangan ngobrolin masalah harga karena ini Colol ini yang mekanik ya, bukan pembeli soalnya. Ya, oke, nanti kita cut. Oke, ini mesin 7K, terus transmisi 7K, kemudian apa saja? Kemudian kita pakai TC SJ yang standar. SJ itu mobil apa ya? Jimny. Oh, Jimny. Oke. Jadi mesin sama transmisinya itu tanpa ada perubahan, kemudian ditambahkan apa? Jadi dipakai gigi buntut ya? Ya, pakai kopal lagi. Pakai kopal. Pakai kopal lagi, pakai kopal ke belakang, terus masuk ke TC ya, TC-nya Jimny, bawaannya Jimny dari Jimny. Baru ditransfer ke roda, ke gardan, ya kan? Oke, gitu. Oke, itu mesin. Terus kemudian untuk kaki-kaki, gardan ini pakai Prado. gardan, Iya. sendalna. Prado. Gardan pakai Prado. Iya, pedal gearnya 737 Yukon. Oh, udah Yukon ya? Iya, udah air locker. Air locker juga. Iya. Sok pakai propender. Sok pakai propender. Ini propender body 10 in atau 12? Ini 12, body 2 in. 12. Ya. Travelnya 10. Yang depan 10, belakang 12. Oh, oke. Jadi body 10, yang depan body 10, yang belakang 2 in. 12. Ya. Untuk travelnya ya, untuk travelnya yang depan 10 in, Belakang 12. yang belakang 12 in. Ya. Kemudian untuk bodinya body 2 in setengah. 2 in. Body 2 in. 2 in. 2 in. Oke. Body 2 in. Kemudian apa nih yang harus diceritakan lagi sama pemirsa? Ini recovery-nya. Oke, terus tadi kemudian di kaki-kaki juga belum selesai kan, baru sampai gardan nih. Untuk asnya, Ini pakai FJ40 asnya menggunakan gardannya tadi menggunakan gardan Prado dan asnya menggunakan as FJ40. Iya. Memang as FJ40 ke gardannya Prado itu milik Prado itu sangat pas sekali atau gimana, atau harus dilakukan perubahan lagi? Iya, harus dilakukan perubahan sedikit Di CP joinnya. di CP joinnya. Iya. Kan harus tadi gardan disebutkan gardan Prado dan menggunakan asnya as FJ. Jadi itu harus dilakukan perubahan ya. Jadi supaya pemirsa nggak bingung, perubahannya apa sih? Apa saja yang harus dilakukan nih? Kan asnya sudah menggunakan as long fill ya kan? Ya. Asnya as long fill. Nah, sedangkan as tersebut kegunaannya untuk FJ40, bukan untuk Toyota Prado. Nah, untuk merubah yang dirubahnya itu apa saja yang dirubahnya?
sehingga bisa masuk ke sini, ya bisa diaplikasikan ke Gardan Prado ini. Ya, cuman ini nih di bahu Mm-mm. mungkin CPJ-nya agak terlalu sempit kan, Ya. karena kegedean as. Jadi si balhubnya digedein dikit, nggak Ya. terlalu banyak, cuma ngerubah sedikit. Oh, dari apanya itu? Balhub. Balhub dalamnya tempat CPJ-nya. Oh, tempat CV Jawa ini untuk dudukan CV Jawa ini dibesarin, dibubut Ya, mungkin ya. Ya, Oh, jadi mungkin asnya kalau asnya sendiri itu tidak dirubah ya. tidak. Tidak dirubah sama sekali, berarti as FJ40 plug kan? Ya. Oke, kalau gitu ngerti lah. Oke, ya kan ngerti kan? Kalau misalkan ada pertanyaan atau yang belum jelas, silahkan di komen saja di komentar ya, biar rame sekalian channelnya juga. Oke, terus kemudian tadi sudah dijelaskan as, kemudian untuk recovery ini winch lengkap banget ya, lengkap. Ya. Kalau winch ini ada winch belakang, ada winch depan elektrik, ada winch depan PTO. Kalau winch PTO-nya gimana nih ceritanya? Ya, ini PTO. Ini pakai PTO. Mm-mm. eh, Berarti PTO yang bawah ya? ya, PTO yang bawah yang mana itu? Coba. ini nih. Oh, yang itu Kuning. PTO. Oke. Itu PTO kuning. Berarti kan dari belakang untuk drumnya sendiri tadi diperlihatkan ada di belakang ya. Itu menggunakan PTO apa nih? Bikin sendiri atau custom atau menggunakan PTO yang sudah ada terus kemudian di custom atau apa? Gimana? Ini bikin sendiri Bikin sendiri. Dari PTO bikin dari gigi apa? dari gigi Gardan SS. Oh, gitu ya. Jadi guys, PTO-nya ini dibuat dari gigi Gardan SS, dibikin custom sedemikian rupa sehingga bisa menggerakkan drum PTO sehingga bisa dibuat untuk recovery ya. Jadi karena menurut saya juga nih ya, bentar, saya kedepanin kameranya. Untuk PTO kan tadi drumnya udah disimpan di belakang kan ya. Ya. Nah, dibikin dari gigi SS, dibuat custom sedemikian rupa sehingga bisa menggerakkan atau membantu untuk recovery ya. Dibuatlah winch ya, apa yang disebut winch setan. Kemudian di winch tersebut ada remnya atau enggak nih? Kalau Matic nggak direm, langsung nyantol. Oh gitu. Oh ya, kebetulan guys, lupa saya. Ini kebetulan ini karena mesinnya Matic atau transmisinya tadi Matic. Jadi untuk rem PTO-nya ya berhenti sendiri dengan pengereman dari Matic-nya sendiri kan guys, otomatis. Karena Matic ya memang gitulah Ya. kinerjanya, memang kalau dia ngunci sendiri, contohnya saja ya, kalau di kehidupan sehari-hari itu mobil pribadi lah masuk di gigi 1 misalkan, terus kemudian kita matikan atau di gigi D lah ya, di gigi D terus kita matikan, si mobilnya itu bisa berhenti karena ngunci kan ya, seperti itu kan ya. Aplikasinya seperti itu ya, tidak jauh karena PTO juga merupakan power take off atau winch setan yang ngambil tenaganya atau putarannya dari mesin ya, ngikutin prosedur mesin lah. Kalau di mana mesinnya berhenti ya otomatis si putaran untuk winch-nya sendiri itu berhenti gitu guys, pengertiannya. Oke, itu untuk PTO. Kemudian apa lagi nih Dani Olol nih, ini gini-gini navigator yang sudah malang melintang di Langlang Buana. Wah, dunia akhirat jauh men. Ya, terus apa aja lagi? Ini ditambahin recovery-nya win elektrik. Oke, winch elektrik tadi sudah jelas ya. Ini nih winch-nya yang ini 8274 Ah, dengan motor Win XP. oke. Plasma master pool. Oke. Solenoidnya ARB. Oke, ini jadi M8274 apa? Kemudian selain motornya pakai motor XP. XP ini nih, motor XP, kemudian Solenoid pakai ARB. solenoidnya bawaan dari ARB, kemudian Plasmanya pakai master pool. nih, plasmanya juga lumayan nih. Oke, ini lumayan juga berharga nih. Lumayan ada harganya ya plasma ini. Ini berapa harganya sih plasma ini? Ini 18 juta. 18 juta. 40 meter.
Coba lihat yang kayak gimana 18 juta. Coba dibuka. Yang kayak gimana sih 18 juta ini? Kalau yang dipakai PTO yang biasa, kalau Oke. ini yang bagus. Kalau yang ini, kenapa dipakai yang bagus yang ini? Soalnya PTO seharusnya yang lebih bagus ya, karena tenaganya dia lebih besar ya, walaupun ini 8274, kemudian motornya motor apa namanya, XP, ya tetap saja tenaganya kalah lah dibanding PTO ya, mesin lah, tenaga mesin dibanding dengan tenaga elektrik ya. Kalau orang Tasik sih wins yang kayak gini ya, kalau sesepuh Tasik bilang sih wins buat di sumur, buat ngambil air. Gak bercanda guys. Ya memang seperti itulah. Memang tenaganya memang jauh dengan PTO. Nih guys, ini wins nih. Ini 18 juta guys. Ininya doang guys. 18 juta cuman tali ini 18 juta. Kalau saya sih mendingan beli kerupuk. Kalau kerupuk bisa satu rumah 18 juta guys. Nah, terus apa lagi nih Malol? Apa lagi nih yang bisa diceritain? Oke, tadi loker di kaki-kaki juga menggunakan loker ARB ya? Ya. Loker ARB. Ini depan belakang. Belakang aja. Kalau Depan nggak ada kosong. oh, kalau depan nggak ada. Jadi depan nggak ada lockers. Yang belakang menggunakan air locker ARB ya. Tadi kan sudah dilihatin juga untuk itunya. Oke, terus apa lagi nih? Sebelah sana, Om Malol. Ini untuk transmisinya itu ya Matic ya, udah jelas ya ini. Ini transmisi Matic, mana coba dipindah-pindahin. Ini. Itu it's maju guys. Itu netral, kemudian barusan R. Ya. Ada R, P, ada R, R, D, M, D, 2 2. dan low, ada low ya. Ya. Oke, itu transmisi. Ini Jimmy Matic ya. Saat ini sudah dijelaskan episode yang kemarin kenapa itu diumpet-umpetin senang pakai jepit. Ya, ini untuk ininya apa PTO nih. Ini Untuk PTO-nya ini Ya. operasinya di sini, ini buat rilisnya. ya itu untuk rilisan, jadi sehingga si talinya itu bisa ditarik dengan cepat ya, Ya. tidak ngegumpal. Ini tuas TC. Itu tuas TC, oke. Ya, cuman segitu aja ya, simple sebetulnya ya. Ya. Kemudian untuk yang lainnya yang ada di kabin ini apa? AC juga ada ya. Ada. AC juga ada. Kemudian ini untuk air locker ya itu ya. Ya. Nih air locker. Ini kompresornya, Itu ini kompresor buat locker ya. locker. Air locker. Oke. Kemudian di sini nggak ada sih, di simple. Soalnya ini mobil Itu dibuat simple ya. Ini ecu karena ya takut kemasukan air, mana ecunya nggak ada. Oh ini, oh ya, jadi ecu di sini ya, disimpannya di sini karena ini mesin sudah menggunakan ecu dan ini mobil off-road buat apa? Buat country road atau buat CR, jadi sehingga bisa saja mungkin masuk air sampai sedalam ini, masuk ke kabin air juga bisa. Jadi untuk mengamankannya disimpan di sini ecunya. Ya, inilah Jimny yang menurut saya simple tapi maha dahsyat ini sebetulnya, karena saya juga pernah pakai ya. Terus kemudian ini di belakang ada apa aja nih? Selain ini kan ada shockbreaker. Kemudian dilihat ada tank ini. ya, itu sebelah kanan ada tangki bensin. Yang mana ini? Yang ini? Yang kanan. Oh, yang itu. Yang Tangki itu. bensin, Yang ini tangki bensin, oke. Yang kiri tangki air. Yang kiri yang ini Ya. tangki air. Nah, Iya. tangki air buat apa ini? Buat wudhu, buat cuci muka. Oh, kalau di hutan. gitu. Air bersih. Oh ya oke, saya ngerti. Ini karena bos Aan atau Om Aan ini ya tidak pernah meninggalkan apa sembahyang atau sholat 5 waktu, jadinya
beliau ini nyimpen air buat wudhu ya, buat wudhu di sana, atau juga untuk menyeimbangkan mobil ya mungkin ya. Ya. Jadi kan ada tangki bensin tadi kan ada di sebelah kanan. Ya. Nah, sebelah kirinya selain untuk menyeimbangkan mobil juga digunakan untuk menyimpan air, itu dipergunakan untuk wudhu ya, sehingga walaupun lagi di hutan sholat tidak ketinggalan ya kan. Ya. Nah, untuk sholatnya ini airnya sendiri ini keluarnya di mana coba Om Olol? Sini di belakang. Nah, Ya keran. wah itu dia. Oke guys, coba wudhunya gimana? Astagfirullahaladzim guys, lagi wudhu bukan bohong. Nyemen lu. Oke. Kemudian kan tadi tempat wudhunya ada, untuk air buat wudhunya ada. Kemudian untuk sholatnya nih, di mana nih sholatnya? Nah, saya suka melihat Om Aan atau Aan Saifullah ini sholatnya di sini nih, di atas ini nih, di atas ruprek nih. Oh itu, jadi sholatnya di atas, jadi kan ya di mana saja kapanpun sholat ya tidak ketinggalan ya kan. Kemudian oh untuk roll cage atau roll cage-nya bro, ceritakan Om Olol. Oke, pakai pipa seamless 1 in. Ya pipa seamless, jadi lumayan kuat lah ya, anti gempa ya. Coba di oyak-oyak atau di goyang-goyang. Kuat. Wah anti gempa itulah. Ya segitu sih cukup lah ya. Untuk hanya sekedar CR-an. Untuk roll bar-nya sendiri ada menggunakan roll bar tadi ya? Enggak? Atau hanya cuma roll cage aja ya? Ya cuma roll cage aja gitu sih. Kemudian selebihnya atau ada yang mau dibicarakan? Ya begitulah mungkin sekedar cerita ataupun review dari mobil Jimny Kajajaden ya. Disebutnya apa sih ya? Atau punya nama nggak di sini mobil? Enggak lah ya. Enggak sih mobil, karena mobil bukan mobil balap sih, bukan tidak serius sampai dikasih nama. Ya kita sebut saja Jimny Kajajaden ya. Karena Jimny ya cangkang, menurut saya sih Jimny apa ya, cangkangnya doang, nggak ada Jimny-nya. Dari mana Jimny-nya? Oh, cuman TC-nya doang. Jimny TC-nya doang. Ya kan? Dari mobil ini yang bener-bener Jimny itu cuman TC sama body aja kan. Nggak ada yang lainnya Jimny. Ya, semuanya sudah dirubah habis. Ya mungkin lah gitulah dari saya lah. Cerita itu sekedar cerita-cerita, dan ada bonus tracknya tadi, cerita navigator sejagat raya ini Dani Olol nih orangnya nih, nanti bisa dicerian. Oke guys, salam off-road dong, ayo salam off-road. Mau ditambahkan Om Olol? Ini apa lagi, ayo. Apa lagi? Yo, ya, kita cerita Om Olol aja nih. Om Olol, gimana cerita? Nggak di sini depan lah. Sini ya. Lagi ngabuburit kan? Ceritakan nih. Om Olol kan di sini navigator papan atas nih, ya kan? Sudah pernah ikutan speed off road, sudah pernah ikut apa ya, ekspedisi Meratus, terus apa Yoks dan lain-lain lah, pokoknya speed off road, adventure off road yang berbau nasional ataupun internasional, dan dunia akhirat pun dia ikutan. Ceritakan nih kisah-kisah jadi navigator dunia akhirat. Apa saja yang bisa berbagi selain berbagi tentang mobil ya, biar nggak sepi lah. Jadi tetap intinya kalau mau navigator, mau driver, jadi mesti ngecek kendaraan itu mesti ikut kecek. Jadi Sok. Ya, harus ngecek kendaraan. Ya, harus ngecek kendaraan. Kenapa harus dicek kendaraan itu?
Biar pas waktu ke hutan, kalau CR, kalau balap, mobilnya udah siap gitu. Jadi Oh, nggak ada masalah, mm-mm. mobilnya lancar jaya. Jadi sebetulnya tugas dan tanggung jawab navigator itu Banyak. selain untuk tahu medan juga harus tahu tahu kondisi kendaraan. mobil ya. Ya, Jadi tidak hanya mekanik saja mengenalkan mekanik ya, Ya. navigator juga harus tahu keadaan mobil ya kan. ya. Ya. Oke, terus kemudian apa hal-hal lucu tuh, hal-hal lucu selama mengikuti kejuaraan? Oh. Apa ada yang modal ditembak atau gimana? Paling kalau hal lucu paling di ekspedisi. Ekspedisi ya gimana? Di balap jarang karena Emang serius lah ya. serius ya Serius. beda. Kalau di ekspedisi banyak lah karena kita mandi di kali, Mandi di kali. buang air besar di kali sampai ditembak. Banyak lah. Dikejar babi hutan. Dikejar babi hutan, kebayang gimana siapa sih yang pernah dikejar babi hutan? Ada kita sama teman di hutan Kalimantan sampai dikejar sama apa babi hutan, dikejar tawon. Masuk ke pohon yang udah roboh kan bolong, kita masuk di sana. Kebayang yang lagi pup atau lagi buang air besar, celananya lagi melorot, terus ada babi hutan ngejar. Kan kebayang. Seru di sana. Seru. Kalau ekspedisi pasti Iya ya, seru lah ya. Iya. cuman capek. Capek ya, namanya semuanya kegiatan off road ya capek lah, mau balapan mau country road mau apa ya, yang saya rasakan juga capek ya gitulah.